Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi dengan saya Agus Satriawan dalam acara KKN PMC atau Kuliah Kerja Nyata Bersama Melawan COVID-19 UNES tahun 2020. Pada video sebelumnya saya telah merealisasikan tentang cara pembuatan hand sanitizer. Untuk video kali ini saya akan merealisasikan tentang budidaya tanaman. Seperti video saya yang pertama, di situ saya memaparkan atau menjelaskan metode apa yang saya akan lakukan pada budidaya tanaman ini, yaitu yang pertama menggunakan biji siap pakai yang saya beli di depan pasar Gunung Pati, yang kemudian yang kedua metode biji yang langsung dari biji cabenya, Sebelum saya menyortir atau memilih biji yang dari cabenya, saya telah menyiapkan media tanam terlebih dahulu agar mempercepat proses pembuatannya atau penanamannya, yaitu dengan komposisi tanah, sekam, dan juga pupuk yang masing-masing fungsinya. Untuk tanah berfungsi untuk memberikan unsur hara dan sebagai media perakaran dan juga sebagai penampung air. Untuk yang kedua yaitu sekam padi yang berfungsi untuk penggembur tanah dan juga jenis unsur kimia yang baik untuk kesuburan tanah. Kemudian yang terakhir pupuk kandang berfungsi sebagai penyedia unsur hara serta berfungsi untuk memperbaiki kesuburan dan memperbaiki struktur tanah. Yang saya bagi menjadi 6 polybag dalam video ini, tetapi di luar video saya menambahkan polybag lain. Polybag itu seperti ini. Bisa juga kalian menggunakan kemasan minuman bekas, aqua gelas mungkin. Kalian bolongi terlebih dahulu untuk sirkulasi airnya, takutnya nanti airnya ngendang di sini saat kita sirami secara berkala. Kemudian untuk video ini saya membagi 6 polybag, tujuannya untuk 3 polybag yang biji langsung tanam, 3 polybag untuk biji yang saya sortir terlebih dahulu. Langsung saja kita sortir untuk biji olahan sendiri. Caranya yaitu kita bedah atau kita belek, lalu kita ambil bijinya, kemudian kita sortir berdasarkan biji yang tenggelam dan juga biji yang mengapung. Langsung kita bedah dulu. Kalian bisa menggunakan gunting ataupun pisau, tapi lebih aman pakai gunting. Kalau pisau buat orang-orang yang kayak saya nggak terlalu bagus pakai pisau, mending pakai gunting, bahaya. Kalian juga kalau bisa pakai sarung tangan, kalau nggak pakai plastik biar nggak sentuh langsung sama bijinya. Tadi aku uji coba megang sendiri, terus megang hidung, biasa megang hidung, panas banget, merah mungkin. Nah, biji cabai yang langsung dari ininya itu seperti ini, bisa kalian lihat kan? Nah itu satu. Nah, yang ini kalian langsung taruh di tempat yang kalian sediakan airnya terlebih dahulu. Ini seperti ini. Di situ nggak kelihatan ya. Nah, ini kan bijinya. Kalian langsung aja taruh ke airnya. Nanti kalian bisa ngelihat di situ, nanti kameranya tak arahin deh. Di sini itu kelihatan yang tenggelam dan mana yang ngapung. Nah, ini udah. Nah, kenapa saya sortir berdasarkan yang tenggelam dan mengapung? Karena berdasarkan informasi yang saya peroleh, benih yang tenggelam berarti benih yang masih menyimpan endosperm.
yakni sebagai cadangan makanan pada benih yang berfungsi untuk membantu perkembangan benih untuk pecah dan kemudian menjadi kecambah. Nah, di sini bisa kalian lihat ada yang ngambang, ada yang tenggelam. Nah, kita ngambilnya itu yang tenggelam karena masih ada endospermnya. Yang ngambang bisa kita buang aja langsung. Oke. Sesuai penjelasan tadi, untuk yang ngambang kita langsung buang aja, nggak masalah. Karena yang ngambang bisa kita anggap endospermnya itu sedikit atau mungkin habis karena terlalu lama. Jadi daripada kita nanam resiko nggak tumbuh menjadi kecambah, kita buang aja. Kita tanam yang tenggelam atau yang masih ada endospermnya, yang masih banyak, yang masih bagus, ya kita langsung buang aja airnya. Kita ambil bijinya. Bisa kalian keringkan menggunakan tisu atau enggak dikeringkan juga nggak apa-apa. Kalau saya nggak dikeringkan, ya udah. Kemudian langsung kita tanam aja biji cabai yang langsung di sini. Dari berdasarkan informasi yang saya peroleh dari internet, untuk penanaman padinya bisa kalian tanam di bagian tengah sedalam 1 cm, kira-kira aja 1 cm. Untuk satu polybag ukuran kecil saya tanam 1. Untuk biji olahan saya sendiri, saya tanam di video ini 3 polybag. Nah, sudah, kita pindahkan dulu biar enggak sempit. Untuk 3 yang lain kita tanam langsung menggunakan biji siap pakai. Di sini itu ada cara penanamannya, yaitu menyiapkan media tanam, kemudian masukkan benih biji ke dalam media tanam. Yang ketiga, siram air merata secara berkala. Kemudian yang keempat, letakkan tanaman di tempat yang terkena matahari langsung. Jadi kita melakukan perlakuan yang sama pada tanaman olahan sendiri. Penyiraman airnya juga sama, tempatnya juga sama, agar kita bisa lihat langsung hasilnya, perbandingannya itu seperti apa. Di sini tuh yang saya lihat bijinya itu lebih merah daripada biji olahan sendiri. Kelihatan ya, bentar. Nah, bijinya itu seperti ini. Untuk tadi biji yang langsung siap tanam itu warnanya lebih merah, sedangkan biji yang saya olah sendiri itu warnanya kuning bening, ya kuning biji cabai biasa. Kita tanam sama, dalamnya 1 cm untuk masing-masing polybag. Nah,
setelah saya baca-baca di sini itu tertera daya berkecambah minimal 95%, sedangkan di sini juga tertulis umur panennya kurang lebih 64 hari setelah tanam. Nah, di situ. Kemudian langkah selanjutnya yaitu siram air secara merata dan berkala. Kita lakukan penyiraman. Airnya udah saya siapkan. Kita siram tanaman biji yang telah kita siapkan secara berkala. Kita ingat-ingat atau kita beri perbedaan antara biji olahan sendiri dan juga biji beli ya, biar kita ngelihat langsung bedanya di mana. Di sini saya bedakan berdasarkan nama di polybag. Itu kita siram secara merata dan berkala. Nah, udah berdasarkan yang saya baca di sini kan umur panennya kurang lebih 64 hari setelah tanam, sedangkan KKN-nya berlangsung selama 45 hari. Ini itu udah hari ke-5. Jadi nggak bisa kita panen, kemungkinan besar ini nggak bisa kita panen. Jadi yang saya harapkan dari video ini itu bukan hasil dalam bentuk cabenya, tetapi informasi penanamannya, manfaat dari komposisi media tanamnya, dan juga bermanfaat untuk warga sekitar. Karena saya rencana ini setelah polybag ini muncul kecambah, kira-kira setelah 1 minggu itu tumbuh kelihatan agak gede, kita pindahkan ke lahan warga biar bisa tumbuh di situ dan bisa dimanfaatkan bersama. Oke, menurut saya videonya cukup. Sekian, terima kasih atas tontonannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.